Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuraini di channel YouTube Andai UMT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem endokrin, gangguan tiroid, hipertiroid, dan hipotiroid. Tapi sebelum itu, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja ya. Untuk pembahasan tiroid ya, kita akan membahas apa sih istilah dari hipotiroid dan hipertiroid. Istilah hipotiroid dan hipertiroid ini berhubungan dengan fungsi dari kelenjar tiroid. Jadi, kalau kelebihan ya namanya hiper, dan kalau kekurangan ya namanya hipotiroid. Di sini ada anatomi tentang kelenjar tiroid. Ya, ini menggambarkan ya arteri karotis. Sementara yang ini adalah pangkal tenggorokan atau laring. Kemudian yang ini adalah lobus kanan pada kelenjar tiroid dan ini adalah lobus kirinya. Nah, ini adalah ismus ya. Kemudian nih ismus, kemudian yang ini menunjukkan adalah batang tenggorokan atau trakea. Kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Berat pada orang dewasa ini 18 gram. Ada dua lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh ismus ya, tadi kelenjarnya. Masing-masing lobus itu ketebalannya 2 cm, lebarnya 2,5 cm dan panjangnya 4 cm. Terdapat polikel dan parafolikuler, mendapat sirkulasi darah dari arterikel tiroidal superior dan inferior, dipersarafi oleh saraf adrenergik dan kolinergik. Kemudian kelenjar tiroid ini terdiri dari folikel sferik dengan diameter 50 sampai 500 mikrometer yang terdiri dari sel folikuler dan parafolikuler. Sementara sel folikuler menghasilkan hormon T4 atau tiroksin dan T3 triiodotironin. Nah, kemudian sel parafolikuler menghasilkan hormon tirokalsitonin atau kita sebut dengan kalsitonin yang berperan dalam pengaturan kalsium. Di sini kita lihat gambaran kelenjar tiroid ya, di mana kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon. Pertama T4, tetraidotironin atau kita sebut dengan tiroksin ya. Yang kedua adalah T3, triiodotironin. Yang ketiga adalah tirokalsitonin atau kalsitonin. Nah, di mana bahan-bahan untuk pembentukan hormon ini adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Untuk T4 dan T3 ini mempunyai fungsi yang sama, di mana fungsinya adalah merangsang oksigen tubuh dan mengkonsumsi energi sehingga peningkatan tingkat metabolisme basal. Nah, kemudian merangsang RNA polimerasi 1 dan 2 sehingga meningkatkan sintesis protein. Sementara tirokalsitonin atau kalsitonin merangsang osteoblast dan menghambat pelepasan kalsium dari tulang sehingga mengurangi kalsium darah. Di sini kelenjar tiroid mensekresi 93% tiroksin dan 7% triiodotironin. Nah, tiroksin dan triiodotironin mempunyai kualitas dan peran yang sama. Nah, perbedaannya
T3 mempunyai kecepatan 4 kali lebih kuat dari T4. Jumlah T3 jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah T4. Nah, keberadaan T3 dalam darah jauh lebih singkat dibandingkan dengan T4. Untuk selanjutnya adalah efek fisiologis hormon tiroid. Yang pertama adalah efek pada perkembangan janin atau perkembangan otak, maturasi skeletal. Nah, efek yang penting dari hormon tiroid ini adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak selama kehidupan janin dan beberapa tahun pertama kehidupan pasca lahir. Nah, bila janin ini tidak dapat mensekresi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, maka pertumbuhan dan perkembangan otak sebelum dan sesudah bayi itu dilahirkan akan sangat terbelakang dan otak tetap berukuran lebih kecil dari normalnya. Nah, bila tidak diberi pengobatan spesifik dengan hormon tiroid selama beberapa hari atau beberapa minggu sesudah dilahirkan, maka anak akan mengalami keterbelakangan mental yang menetap selama hidupnya. Efek yang kedua pada konsumsi oksigen, produksi panas, dan formasi radikal bebas. Nah, hormon tiroid ini berefek pada metabolisme sel sehingga menghasilkan panas dan mempengaruhi kebutuhan O2. Nah, yang mana kebutuhan O2 berbanding lurus dengan efek radikal bebas. Nah, semakin banyak O2 yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka semakin besar kemungkinan radikal bebas pada tubuh kita atau manusia tersebut. Efek yang ketiga adalah efek kardiovaskuler atau efek inotropik dan kronotropik positif. Jika kronotropik meningkat akan menyebabkan takikardi dan jika inotropik meningkat akan menyebabkan kontraksi jantung semakin kuat, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, efek simpatis. Nah, atau peningkatan sintesis pada katekolamin, ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah efek pada paru-paru. Nah, di sini meningkatnya kecepatan metabolisme akan meningkatkan pemakaian oksigen dan pembentukan CO2. Jadi, efek-efek ini akan mengaktifkan semua mekanisme yang meningkatkan kecepatan dan kedalaman pernafasan. Nah, efek pengembangan paru-paru terkait juga dengan efek neuromuskular. Jika otot-otot di sekitar rongga dada melemah, maka akan menyebabkan penurunan daya inspirasi dan ekspirasi pada paru-paru. Yang berikutnya adalah yang keenam, efek hematopoietik, ya, atau peningkatan produksi eritropoietin. Efek yang berikutnya adalah efek yang ketujuh, gastrointestinal atau merangsang motilitas usus. Efeknya di sini meningkatkan nafsu makan dan asupan makanan. Hormon tiroid meningkatkan kecepatan sekresi getah pencernaan dan pergerakan saluran cerna. Biasanya terjadi diare, ya, atau diare kronik pada hipertiroidisme biasanya. Nah, yang berikutnya yang ke-8 adalah efek skeletal, ya, menstimulus turnover tulang dan maturasi. Efek neuromuskular, ya. Nah, jika peningkatan hormon tiroidnya sedikit, biasanya menyebabkan otot bereaksi dengan kuat. Namun, bila jumlah hormon ini berlebih, maka otot-otot malahan menjadi lemah oleh karena berlebihnya katabolisme protein. Nah, sebaliknya, kekurangan hormon tiroid menyebabkan otot sangat lamban dan otot tersebut bereaksi atau berelaksasi dengan perlahan setelah kontraksi. Efek yang 10 adalah efek pada metabolisme lipid dan karbohidrat. Nah, biasanya hormon tiroid ini meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas, ya, di dalam plasma dan sangat mempercepat oksidasi asam lemak bebas oleh sel.
Ya, hormon tiroid juga merangsang metabolisme karbohidrat seperti menggunakan glukosa yang cepat oleh sel, kemudian meningkatkan glikolisis, meningkatkan glukogenesis, kemudian meningkatkan kecepatan absorpsi dan saluran cerna. Kemudian yang berikutnya adalah efek endokrin, ya, efek yang terakhir. Nah, di sini hormon ini meningkatkan kecepatan sekresi sebagian besar kelenjar endokrin lain. Contohnya meningkatkan kebutuhan insulin akibat metabolisme glukosa. Kemudian meningkatkan hormon paratiroid berkaitan dengan pembentukan tulang. Baik, selanjutnya adalah fungsi hormon T3, T4 dan tirokalsitonin. Nah, hormon T4 di sini mengatur katabolisme protein, lemak, dan karbohidrat di seluruh sel. Nah, sementara hormon T3 mengatur kecepatan metabolisme semua sel, mengatur produksi panas tubuh, merupakan antagonis insulin, mempertahankan sekresi growth hormone, kemudian maturasi skelet, ya. Nah, berikutnya mempertahankan tonus otot, mempertahankan kekuatan denyut, kekuatan output jantung, kemudian mempengaruhi kecepatan pernapasan dan penggunaan oksigen, kemudian mempertahankan mobilisasi kalsium, kemudian mempengaruhi produksi sel darah merah, menstimulasi perubahan lemak, pelepasan asam lemak bebas, dan sintesa kolesterol, kemudian mempengaruhi pertumbuhan somatik dan sistem saraf. Nah, lanjut untuk fungsi hormon tirokalsitonin, ya. Nah, di sini fungsinya adalah menurunkan kadar kalsium dan fosfat serum, kemudian menurunkan absorpsi kalsium dan fosfat di gastrointestinal, ya. Kemudian menghambat resorpsi tulang. Di sini ada gambaran mekanisme pembentukan hormon tiroid, ya. Pembentukan hormon tiroid itu dimulai dari aktivitas hipotalamus yang mana, ya, di sini menghasilkan thyroid releasing hormone atau kita singkat dengan TRH. Nah, TRH akan menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan thyroid stimulasi hormon, ya, di sini, ya, untuk menghasilkan TSH, ya. Nah, di mana TSH ini akan menstimulasi pembentukan T3 dan T4 dalam folikel dengan menggabungkan iodin dalam darah dan tirosin asam amino. Kemudian T3 dan T4 ini akan mempercepat proses metabolisme ke seluruh tubuh, ya, untuk peningkatan metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian peningkatan pengaruh katekolamin, ya. Di sini kita diperlihatkan, ya, umpan balik negatif ke hipotalamus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti, ya. Tapi yang perlu kita ketahui atau perlu kita ingat bahwa pembentukan TSH ini, ya, ini dihambat oleh tingginya kadar hormon tiroidnya, atau bisa kita simpulkan bahwa TSH ini bergantung pada T3 dan T4. Nah, di sini feedback control, ya. Sebelum kita nanti membahas tentang feedback negatif, kita akan bahas sedikit feedback control. Nah, untuk pembentukan hormon tiroid ini yang tadi saya jelaskan, ini dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan TSH. Apabila produksi hormon tiroid meningkat, produksi TSH menurun, dan sebaliknya. Jika produksi TH tidak mencukupi kebutuhan, maka produksi TSH meningkat. Nah, pengeluaran TSH itu sebenarnya tergantung pada kadar T3 dan T4. Baik, di sini kita lihat ada gambaran simulasi dan penghambat dari hormon tiroid.
Nah, yang pertama adalah stimulus. Misalnya sini suhu tubuh rendah mengakibatkan hipotalamus mengeluarkan hormon pelepasan tiroid. Kemudian atau yang kita singkat dengan TRH ya, yang bekerja pada hipofisis anterior. Kemudian ya, dari anterior atau anterior pituitary ini ke kelenjar tiroid ya. Di sini sel tirotropik di hipofisis anterior dirangsang untuk melepaskan hormon perangsang tiroid atau kita sebut dengan TSH. Kemudian TSH bekerja pada sel-sel kelenjar tiroid ya. Nah, sel folikel dirangsang untuk melepaskan hormon tiroid ya. Nah, kemudian dikeluarkan ya. Ini targetnya adalah organ-organ di dalam tubuh ya. Nah, yang kemudian hormon tiroid ini menstimulasi sel target untuk meningkatkan aktivitas metabolik sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh ya. Nah, di sini yang kelima terjadinya umpan balik negatif ya, yang kita sebut dengan penghambat ya. Jadi penghambat umpan balik negatif. Nah, di sini hormon tiroid itu meningkatkan produksi panas ya dalam sel target. Ya, kenaikan suhu ini dideteksi oleh hipotalamus. Kenapa? Karena memang fungsinya hipotalamus untuk memonitor suhu darah dan menghambat sekresi TRH. Ini hormon tiroid juga memblokir interaksi TRH dari hipotalamus dan hipofisis anterior untuk mencegah pembentukan TSH. Oke, yang ini ya, ini warna biru ini adalah menggambarkan simulasi, sementara yang orange adalah menggambarkan penghambat ya dari produksi TSH. Oke, yang perlu kita ketahui tentang TSH dan hormon tiroid atau T3 dan T4. Pertama adalah hormon yang mempunyai efek biologis adalah T3. Maka dari itu T3 diatur sesuai dengan kebutuhan. T3 disintesis lebih sedikit dari T4. Hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah jika TSH-nya menurun sementara hormon tiroidnya menurun, maka hal yang terjadi adalah kegagalan pituitari. Nah, jika TSH-nya menurun sementara hormon tiroidnya itu meningkat, maka hipertiroid primer, kelainan di kelenjar tiroidnya yang terganggu. Nah, jika TSH-nya meningkat sementara hormon tiroidnya menurun, maka yang terjadi adalah hipotiroidisme. Nah, jika TSH-nya meningkat dan hormon tiroidnya meningkat, maka hipertiroid sekunder atau kelainan di hipofisis. Nah, di sini ada gambaran ya, faring ya. Kemudian ini ada menggambarkan kelenjar tiroid yang ini ya. Nah, ini menggambarkan kelenjar paratiroid, yang ini kerongkongan atau esofagus, kemudian ini adalah trakea. Nah, tadi kita udah bicara tentang kelenjar tiroid, sekarang kita akan menyinggung sedikit tentang kelenjar paratiroid. Nah, untuk struktur dan fungsi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid ya, yang saya tunjukkan tadi. Nah, jumlahnya itu ada 4, 2 kiri dan 2 kanan. Kelenjar ini terdiri dari Schwann cell dan oxyphil cell. Kelenjar ini mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau paratormon atau yang kita singkat dengan PTH. Nah, ya, sebelum kita membahas tentang hipo dan hipertiroid, nah, pasti kita akan berpikir
kelenjar tiroid itu sebenarnya akan menimbulkan atau menyebabkan penyakit apa sih ya? Nah, pertama itu pembesaran tiroid ya atau goiter. Yang kedua, defisiensi produksi hormon, berarti akan timbul penyakit hipotiroidisme. Nah, jika pembentukan hormon tiroidnya yang berlebih, maka akan timbul penyakit hipertiroidisme. Untuk goiter ya tidak kita bahas secara mendalam di sini ya, hanya sedikit aja tentang goiter yang akan kita singgung. Pertama adalah goiter ini merupakan pembesaran pada tiroid karena suatu keadaan tertentu. Nah, etiologinya dari goiter antara lain adalah defisiensi yodium atau gangguan kimia intratiroid. Akibat gangguan ini, kapasitas kelenjar tiroid untuk mensekresikan tiroksin terganggu ya, mengakibatkan peningkatan kadar TSH dan hiperplasian serta hipertrofi folikel-folikel tiroid. Nah, kita masuk ke hipotiroidnya. Nah, untuk hipotiroid ini merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat penurunan kadar hormon tiroid yang bersirkulasi. Hipofungsi tiroid yang berjalan lambat yang diikuti oleh gejala-gejala kegagalan tiroid, kemudian ditandai oleh ketidakcukupan produksi hormon tiroid. Nah, penyebabnya biasanya malfungsi hipofisis yang menyebabkan rendahnya kadar TSH yang akan menurunkan kadar hormon tiroid dalam darah. Kemudian penyebab atau etiologi yang lain adalah malfungsi hipotalamus. Nah, biasanya menyebabkan rendahnya kadar TSH dan TRH yang akan menurunkan kadar hormon tiroid dalam darah. Nah, yang berikutnya adalah karena defisiensi yodium. Nah, kenapa defisiensi yodium menyebabkan produksi hormon tiroid berkurang? Karena fungsi yodium adalah membantu mengubah hormon stimulasi tiroid menjadi triiodothyronin T3 dan tiroksin T4 ya. Nah, berikutnya adalah penyakit Hashimoto ya, hipotiroid autoimun ya. Biasanya sistem imun menyerang kelenjar tiroid di sini. Nah, berikutnya lagi tiroidektomi, pemberian obat penekan TSH atau terapi iodin radioaktif. Kemudian berikutnya itu karena farmakologis. Nah, obat-obat anti tiroid akan menekan sekresi hormon tiroid sehingga terjadi ketidakadekuatan sekresi hormon tiroid. Atrofi kelenjar karena proses menua, kemudian radiasi pada daerah kepala dan leher. Nah, di sini ada tipe-tipe hipotiroid. Pertama, hipotiroidisme primer ya, yaitu kelenjar tiroid tidak mampu menghasilkan hormon tiroid. Kemudian bawaan atau didapat. Kalau bawaan tidak mempunyai kelenjar tiroid atau kelenjar tiroid tidak mampu mensintesis. Sedangkan yang didapat tiroiditis Hashimoto, terapi iodium radioaktif atau pembedahan. Nah berikutnya gangguan pertumbuhan dan keterbelakangan. Nah, tipe yang kedua hipotiroidisme sekunder, di mana gangguan pada hipotalamus dan hipofisis, kemudian kelenjar hipofisis tidak mampu menghasilkan TSH atau merangsang tiroid mengeluarkan sejumlah tiroksin yang cukup. Kemudian dapat terjadi apabila terdapat tumor pada kelenjar hipofisis, kemudian radiasi atau pembedahan. Nah, kegagalan hipotalamus juga ya. Apabila terjadi kegagalan hipotalamus, maka produksi TSH akan menurun ya, berubah-ubah bisa ya. Nah, T4-nya juga hasilnya akan bebas, bisa meningkat, bisa menurun. Nah, selanjutnya adalah gambaran patofisiologinya. Di sini kita lihat ya, hipotiroidisme berat itu diakibatkan tiroidektomi,
kemudian pengaruh radioaktif yodium pada terapi hormon, kemudian gangguan tiroid ya seperti pembahasan yang tadi ya. Hipotiroidisme berat ini mengakibatkan malfungsi kelenjar tiroid, kemudian malfungsi hipofisis, kemudian malfungsi hipotalamus. Untuk malfungsi kelenjar tiroid, biasanya hormon tiroid itu turun, TSH dan TRH-nya akan meningkat ya. Nah, sementara malfungsi hipofisis, hormon tiroid dan TSH itu akan turun, sementara TRH-nya akan naik. Nah, untuk malfungsi hipotalamus, hormon tiroid, TSH, dan TRH-nya akan menurun. Nah, semua ini akan mempengaruhi nilai BMR ya. Nah, jika turun, maka akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh. Nah, sistem apa? Sistem pernafasannya akan apno, kemudian hipotermi, kemudian gangguan mental ya, hal disorientasi, kemudian kejang, kemudian edema, anasarka, rambutnya rontok, kemudian kering, kemudian gangguan pompa jantung, gangguan gastrointestinal, kemudian episus pleura dan perikardium. Nah, di sini ada manifestasi klinis ya. Pertama itu kulit dan rambut. Biasanya yang hipotiroid itu kulitnya kering, kemudian pecah-pecah dan menebal. Kemudian rambutnya rontok, alopecia, kering dan pertumbuhannya juga buruk, tidak tahan dingin, biasanya pertumbuhan kuku buruk dan menebal. Nah, pada muskuloskeletalnya, penebalan lidah, kejang otot, kaku, kemudian pertumbuhan tulang terhambat pada masa anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah neurologik ya, letargi dan mental menjadi terlambat. Nah, aliran darah ke otaknya juga akan menurun, kejang, koma, dan demensia. Yang berikutnya pada kardiorespirasi, biasanya terjadi bradikardi, disipnia, hipotensi, kardiomegali, hipoventilasi, efusi pleura, dyspnea. Nah, pada gastrointestinal biasanya terjadi konstipasi, anoreksia, kemudian peningkatan berat badan, distensi abdomen. Nah, untuk renalis, aliran darah ke ginjal akan menurun, retensi air berkurang. Kemudian pada hematologinya akan terjadi anemi, gangguan koagulasi. Nah, berikutnya adalah pada sistem endokrinnya. Jika pada wanita terjadi perubahan menstruasi seperti amenor, dan berikutnya adalah gangguan fertilitas. Di sini kita lihat ada tabel tanda dan gejala klinis hipotiroidisme ya. Nah, ini gambaran ya. Gambaran pada pasien yang hipotiroid. Nah, untuk pemisahan penunjangnya biasanya itu pemisahan T4 dan T3 serum. Nah, normal T4 itu 4,5 sampai 11,7 ya. Sementara yang T3 0,8 sampai 1,8. Ini pada hipotiroid akan turun. Untuk pemisahan TSH, normal TSH itu 0,5 sampai 5,0. Pada hipotiroid ini nilainya akan naik ya, lebih dari 5,0. Nah, untuk pemisahan radiologis juga ya. Untuk penata laksanaannya ya, tujuan utamanya itu memulihkan metabolisme supaya menjadi normal kembali. Penata laksanaan yang berikutnya adalah levotiroxin sintesik. Biasanya yang digunakan adalah sintiroid atau levotiroid ya. Ini adalah obat yang digunakan khusus untuk mengobati pasien yang mengalami hipotiroidisme. Kemudian pemberian tiroksin biasanya dimulai dari dosis rendah ya, 50 mg.
Kemudian yang selanjutnya adalah komplikasi bila terjadi koma miksedema. Nah, pertama merupakan stadium hipotiroid yang paling ekstrim dan berat ya. Kemudian pasien mengalami hipotermi dan tidak sadarkan diri. Kemudian diawali dari letargi, berlanjut ke stupor dan kemudian koma. Bagaimana pencegahannya? Maka makan makanan yang mengandung cukup yodium. Kemudian hindari makan makanan yang mengandung zat goitrogenik. Kemudian mass screening. Nah, untuk diagnosa keperawatan ini kita sesuaikan dengan SDKI ya. Nah, interaksi aktivitas biasanya, kemudian hipotermi, konstipasi, pola nafas tidak efektif, kemudian perubahan proses berpikir, resiko komplikasi koma, miksedema, kemudian defisit nutrisi. Yang lain adalah cemas. Nah, tindakannya juga disesuaikan dengan psiki ya, modifikasi aktivitas, memantau yang berkelanjutan, pengaturan suhu tubuh, dan dukungan emosional. Kriteria evaluasinya pertama itu homeostatis dapat dipertahankan seperti curah jantungnya, kemudian pola nafasnya, status hidrasinya, kemudian mobilitas, ROM, aktivitas, istirahat adekuat. Nah, yang kedua adalah komplikasi dapat dicegah. Nah, tidak ada edema, anemia, kurang nutrisi, hipotermi, aterosklorosis dan hipotermiknya ya. Tidak ada. Kemudian regimen terapeutik efektif, cemas berkurang atau tidak ada, seperti COVID individu dan keluarganya efektif. Kemudian dukungan keluarganya ada, mengetahui penyakit dan perawatan dan follow up. Nah, Penkes yang dapat kita berikan pada pasien pulang yaitu persiapan lingkungan. Nah, ekstra penghangat ya, pakaian itu dingin, aktivitas yang sesuai, lingkungan tanpa resiko injury. Kemudian untuk terapi pemberian hormon ya, kemudian psikososial, kemudian keterlibatan kegiatan pasiennya sehari-hari, dukungan dari keluarganya, kemudian orientasi tepat waktu dan orang ya. Selanjutnya adalah hipotiroid. Nah, hipotiroid ini biasanya lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Nah, insidennya itu lebih tinggi ya di antara usia 20 sampai 40 tahun. Ya, penyakit ini dimulai dari episode trauma emosionalnya, infeksi atau peningkatan stres, dan sering terjadi pada individu yang sedang mengalami gangguan endokrin ya, atau endokrin lain misalnya DM ya. Kemudian kita lanjut saja untuk definisi. Hipertiroid adalah suatu keadaan di mana adanya output hormon tiroid yang berlebihan. Sini merupakan suatu kelompok sindroma yang disebabkan oleh peningkatan hormon tiroid atau tiroksin yang tidak terikat dalam sirkulasi darah. Di sini ada patofisiologinya. Hipotiroidnya itu kontrol terhadap sekresi hormon tiroid tidak ada, kemudian mengakibatkan atau merangsang sistem tubuh, kemudian hipermetaboliknya terjadi. Nah, setelah itu peningkatan sistem saraf simpatik ya. Nah, kemudian akan terjadi peningkatan output O2, aliran darah, suhu tubuh juga, dan mempengaruhi sekresi dan metabolisme di hipotalamus dan pituitari. Nah, etiologinya itu Graves, trauma modula toksik, toksikosis, kelainan hipofisis. Untuk selanjutnya Graves ya. Di sini Graves merupakan istilah yang digunakan memiliki gambaran klinis. Yang pertama adalah trauma ya, pembesaran kelenjar tiroid, biasanya disfusi dan simetri. Yang berikutnya adalah hipertiroidisme ya. Kemudian oftalmopati, berikutnya adalah dermopati. Nah, ini gambarannya ya untuk hipertiroid. Nah, ini ya hipotalamus ya, disfungsi hipotalamus ya, jadi matanya lebih membesar ya. Kemudian ini ya goiter,
kemudian thyroid gland ya, ini yang normalnya, ini yang goiternya gland ya. Kemudian trauma nodosa toksik ya, pembesaran kelenjar tiroid, hiperaktivitas kelenjar tiroid, terdapat nodul tiroid antidinamik. Nah, untuk toksikosis adalah sindrom klinis yang muncul kelenjar tiroid. Ketika jaringan terpapar oleh hormon tiroid yang meningkat tinggi, pada tirotoksikosis terjadi peningkatan kadar tiroid pada plasma tanpa diikuti peningkatan fungsi sintesis. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan antara tirotoksikosis dengan hipertiroid, karena gejala dua penyakit ini sedikit hampir sama. Jadi perlu ditekankan bahwa tirotoksikosis ini timbulnya gejala-gejala klinis hipertiroid. Namun tidak mesti ada hiperfungsi dari tiroid, bisa saja karena gangguan di organ non tiroid. Sedangkan kalau hipertiroid itu pasti ada hiperfungsi dari tiroid. Nah, untuk hormon tiroid eksogen, ini penggunaan hormon tiroid yang tidak terkontrol, misalnya usaha penurunan berat badan, neuropsikiatrik, kemudian tiroiditis ya, penyakit infeksi pada kelenjar tiroid, ada gejala febris ya, gelisah, takikardi, kesadarannya menurun. Ya, untuk pemisahan fisik yang dapat dilakukan itu pemantauan takikardi biasanya 90 sampai 160 kali per menit, tremor, kulitnya hangat, berat badan turun ya, makannya banyak, atrial fibrilasi, fluid odem di bawah mata, ya. Kemudian perubahan emosional, diare, ototnya juga lemas, bola matanya menonjol, double vision ya, tergantung ringan beratnya penyakitnya. Nah, pemisahan penunjang yang dapat kita observasi itu T3 dan T4 meningkat dengan radioimun array dalam serum. Kadar TSH dalam darahnya meningkat, biopsi. Kemudian T3 uptake-nya menurun, BMR-nya meningkat. CT scan tiroid itu melihat hubungan kelenjar tiroid dengan organ sekitar. USG-nya, volumenya besar dan ukurannya juga. Nah, terapinya yang dapat kita berikan itu pengobatan gejala hipertiroid ya, beta adrenergik ya, misalnya propanolol, kadang diperlukan penanganan dan vitamin. Kemudian antitiroid ya, PTU untuk menghambat sintesa hormon tiroid dengan efek samping. Lanjutan terapinya yodium radioaktif, kemudian radioisotop, dan operasi tiroidektomi ya, bisa saja menimbulkan komplikasi pada saat operasi. Kemudian diagnosa keperawatan ini juga disesuaikan dengan SDKI ya, LESTI ya, penurunan cula jantung, perubahan proses pikir, interaksi aktivitas, kemudian kelelahan. Nah, LESTI perubahan nutrisi ya, atau bisa terjadi defisit nutrisi, resiko kerusakan integritas jaringan, kemudian LESTI injury. Untuk intervensi dan implementasi di sini disesuaikan dengan psikinya. Ya, nah, Penkes yang dapat kita berikan itu pemeliharaan lingkungan yang sejuk dan tenang ya. Pasiennya cukup istirahat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan koordinasi motorik, kemudian nutrisi ya, TKTP-nya. Hindarkan minuman berkafein. Bila ada eksoptalamus ya, menggunakan kacamata gelap, baru tetes mata metil atau selulasa 0,5% sampai 1%. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi. Yang diinspeksi di sini jaringan parut, massa, normal kelenjar tiroidnya, kemudian tiroidnya itu tidak terlihat. Nah, kemudian palpasi, biasanya pemeriksa itu di belakang pasien dengan diletakkan tangannya berkelilingi leher
pasien. Kemudian dipalpasi pada jari kedua dan ketiga. Kemudian kita menganjurkan pasien menelan atau minum air. Kemudian bila teraba kelenjar tiroid, bentuk ukurannya itu konsisten dan permukaan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan beberapa hasil penelitian tentang penata laksanaan penyakit gangguan tiroid. Ada 5 jurnal yang saya kumpulkan. Pertama yaitu membahas tentang jumlah mayoritas penderita tiroid itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan mayoritas juga itu lebih banyak pada kelompok umur lebih muda, yaitu kurang dari 20 tahun ya. Kemudian sedangkan kasus hipertiroid pada kelompok umur dewasa itu lebih ke 20 sampai 39 tahun. Nah, jurnal yang kedua ini membahas tentang penyakit hipertiroid ya, masih hipertiroid, tentang angka kejadian intoleransi glukosa pada kelompok hipertiroid ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tentang formula dengan kandungan kalsium, kemudian protein, fosfor, iodium ya, ppm, ganitrin, dan dexane ya. Nah, di sini membahas tentang analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar TSA, PT4, kalsitonin, dan densitas massa tulang antara kelompok pada saat sebelum sesudah intervensi. Nah, yang berikutnya adalah kadar mineral yang diperiksa tidak berbeda bermakna ya. Jadi rendahnya kadar Zn dan Se merupakan faktor resiko tinggi kadar tiroid stimulasi hormon. Nah, di sini Sari menyatakan bahwa dengan pemberian garam ya dengan kandungan iodium ini bukan merupakan faktor utama terjadinya suatu penyakit atau resiko terjadinya hipertiroidisme. Di sini saya menyimpulkan tren dan isu terkait penyakit gangguan tiroid dari hasil jurnal yang saya peroleh, bahwa intoleransi glukosa pada kelompok hipertiroid itu terdapat perbedaan bermakna dibanding kelompok yang euthyroid atau hipertiroid. Yang kedua adalah dengan pemberian formula mengandung kandungan kalsium, protein, fosfor, iodium dapat memberikan hal bermakna ya antara kadar hormon TSA, T4, kemudian kalsitonin, dan densitas massa tulang. Nah, isu yang saya simpulkan ya, kasus hipertiroid lebih banyak ditemukan pada kelompok umur yang kurang dari 20 tahun ya. Yang berikutnya, kadar mineral yang diperiksa tidak berbeda bermakna. Jadi untuk kadar mineral tidak ada hubungannya dengan terjadinya gangguan hormon. Nah, makanan beriodium juga sebenarnya kalau dilihat memang ada pengaruh, tapi kadar garamnya dilihat dulu. Kadar garamnya itu lebih dari 30 ppm, dan kontrasepsi hormon pun juga akan memilih nilai yang bermakna, sehingga bukan merupakan faktor resiko hipertiroid ya untuk kadar iodium. Untuk analisa evidence based praktik dalam penatasan pada penyakit gangguan tiroid, di sini saya menggunakan analisa PICO. Nah, fungsi advokasi pada kasus dengan penyakit gangguan tiroid ya, kalau advokasi merupakan peran profesional perawat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan pada pasien dalam pelaksanaannya terhadap faktor yang menghambat dan mendukung peran advokat perawat. Nah, untuk peran yang menghambat
itu mungkin lebih banyak kepemimpinan dokter, mungkin ya kalau di rumah sakit lemahnya pendukung organisasi, kurangnya perhatian terhadap advokasi, kurangnya jumlah tenaga perawat. Untuk peran yang mendukung itu lebih kondisi pasiennya, pengetahuan tentang kondisi pasien, pendidikannya, kemudian kewajiban perawat dan dukungan instansi rumah sakit ya yang welcome. Kemudian advokat tidak hanya diartikan sebatas pada tindakan pembelaan pasien, tetapi juga meliputi tindakan pemberian informasi, bertindak atas nama pasien menjadi moderator dan melindungi pasien. Nah, perawat di sini diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai advokat, yaitu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lainnya, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan. Nah, selanjutnya adalah pre dan post ya, berarti post test ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Kemudian tugasnya di-share di Edmodo ya, dianjurkan untuk tulis tangan, begitu juga dengan rangkumannya. Nah, selanjutnya itu tugas kelompok ya, silahkan dibagi 2 kelompok, kemudian membuat asuhan keperawatan hipotiroid dan hipertiroid ya. Ya, kelompok 1 ini kasusnya hipotiroid, kelompok 2 adalah hipertiroid. Nah, cukup asuhan keperawatannya aja, maksudnya cukup pengkajiannya hingga evaluasinya saja. Nah, untuk teorinya ya tidak usah dibuat, cukup pengkajian sampai evaluasi saja ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya mengingatkan supaya video ini berkembang lagi dan bermanfaat bagi yang lain, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.